Bikin bangga. Alhamdulillah mantap. Jurus andalannya makan korban di Thailand. Analis Amerika puji setinggi langit Pratama Arhan sampai sebut lemparan Pratama Arhan paling berbahaya di dunia. Ini faktanya. Keras. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Dikabarkan bakal gabung klub ke Yokohama F di Liga Jepang. Coach Justin kirim peringatan keras ke Sandy Walsh. Wow, gila. Seketika publik tanah air dibikin gempar. Liverpool jadi inspirasi Patrick Kluivert antar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Wah, simak faktanya. Pernyataan mengejutkan Kluivert. Jelang kualifikasi Maret mendatang, Patrick Kluivert mengaku tak sabar lihat antusiasme supporter di stadion sampai bilang begini. Pesan khusus untuk Kluivert. Sering diabaikan Shin Tae-yong. Bomber timnas Indonesia Ramadan Sananta kirim pesan penting untuk Patrick Kluivert. Kira-kira apa ya isinya? Simak ulasannya agar kalian tidak penasaran. Resmi. Alhamdulillah doa publik akhirnya dikabulkan. Resmi, PSSI-nya Bahrain resmi disanksi AFC jela negaranya hadapi timnas Indonesia. Sanksinya asli gak main-main. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bikin bangga. Alhamdulillah mantap. Jurus andalannya makan korban di Thailand. Analis Amerika puji setinggi langit Pratama Arhan sampai sebut lemparan Pratama Arhan paling berbahaya di dunia. Ini faktanya. Jurus andalan pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan yakni lemparan jarak jauhnya berhasil memakan korban di Liga Thailand. Bahkan, jurus bek kiri 23 tahun itu mampu menyelamatkan Bangkok United dari kekalahan saat menjamu Rayong FC dalam lanjutan di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Dalam laga yang digelar di Stadion Thammasat, Bangkok, Thailand pada Jumat, 7 Februari 2025, malam WIB itu, Bangkok United yang nyaris kalah ditahan Rayong FC 2-2. Pratama Arhan sendiri kembali dipercaya sebagai starter dalam laga tersebut, mengisi pos bek sayap kiri Bangkok United dan bermain full 90 menit. Salah satu kontribusi besar yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia itu adalah mengeluarkan lemparan jarak jauh andalannya yang berujung gol. Tepatnya ketika Bangkok United memperkecil kedudukan di menit ke-33. Saat itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan gagal diantisipasi bek dan kiper lawan. Bola lemparan maut Pratama Arhan pun menuju Mahmud Eid, dan dia langsung melepas tendangan setengah voli hingga menjebol gawang Rayong FC. Bisa dibilang, lemparan jarak jauh Pratama Arhan itu pun ikut membantu menyelamatkan Bangkok United dari kekalahan di kandangnya sendiri. Selain mengeluarkan jurus andalannya itu, sang pemain timnas Indonesia tersebut mendapatkan rating apik 7,2 dengan 74 akurasi umpan serta 3 umpan kunci. Adapun, hasil imbang ini membuat Bangkok United masih tertahan di peringkat kedua Liga Thailand musim ini dengan 44 poin. Setelah pertandingan, lemparan jarak jauh Pratama Arhan yang berhasil memakan korban di Liga Thailand untuk pertama kalinya menuai pujian. Jauh sebelum itu, salah satu analis sepak bola asal Amerika Serikat, Ben Griffiths juga pernah memberikan sanjungan kepada Pratama Arhan. Analis asal Washington DC itu mengklaim bahwa lemparan jarak jauh Pratama Arhan sebagai salah satu lemparan yang paling berbahaya di dunia. Ben Griffiths berani memuji lemparan maut Pratama Arhan itu saat menonton aksi pemain timnas Indonesia tersebut ketika melawan Vietnam. Tepatnya di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024. Ia terpukau melihat lemparan Pratama Arhan yang mematikan. Saat itu, lemparan pemain berusia 23 tahun tersebut berujung gol untuk Egy Maulana Fikri yang membuat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya. Mungkin ini salah satu lemparan satu yang paling berbahaya di dunia, kata Ben Griffiths di akun X Big Griffiths beberapa waktu lalu. Gol ini merupakan satu-satunya gol saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam.
Imbu analis asal Amerika itu sambil memamerkan video lemparan Pratama Arhan yang berujung gol. Tentunya, pujian dari sejumlah pihak diharapkan tidak membuat Pratama Arhan cepat berpuas diri. Sebaliknya, dia bisa lebih konsisten lagi. Jika terus tampil apik dan mendapatkan menit bermain, besar kemungkinan Pratama Arhan akan dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keras, mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Dikabarkan bakal gabung klub ke Yokohama F di Liga Jepang. Coach Justin kirim peringatan keras ke Sandy Walsh. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan klub papan atas J-League, Yokohama F Marinos. Kabar mengenai potensi kepindahan Sandy Walsh pertama kali dilaporkan oleh media Belgia, Sporza. Menurut laporan mereka, Walsh ingin meninggalkan klubnya saat ini, KV Mechelen, karena kurang mendapatkan menit bermain. Selain itu, kontraknya bersama KV Mechelen juga akan segera berakhir. Situasi ini membuat perwakilan Walsh bergerak cepat mencari klub baru, dan Yokohama F Marinos menjadi salah satu opsi utama. Klub raksasa J-League itu pun dikabarkan tertarik dengan jasa bek serba bisa tersebut. Sandy Walsh sedang dalam perjalanan menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F Marinos, ujar jurnalis Sporza, Jonas van de Veere, melalui akun Twitter pribadinya. Menurut Jonas, negosiasi antara kedua pihak hampir selesai. Kesepakatan resmi diperkirakan akan rampung pada Sabtu, 8 Februari 2025. Jauh sebelum Sandy Walsh dikabarkan bakal bergabung ke Yokohama F Marinos, pengamat sepak bola, Coach Justin sempat memberi peringatan keras agar pemain Timnas Indonesia tak hijrah ke klub Jepang. Hal tersebut disampaikan Justin mengingat sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di negeri Sakura jarang diberi kesempatan bermain oleh klub, misalnya saja Stefano Lillipali, Pratama Arhan, dan Justin Hubner. Sangat sedikitlah menit bermainnya, hanya friendly match. Gak lama Stefano Lillipali cabut, di klub yang sama Irfan Bahdim, masuk, dan gak main juga. Jelas Coach Justin di YouTube TS Media. Pemilik nama asli Justinus Laksana itu menyatakan bahwa klub Jepang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari segi komersial ketika mendatangkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Hanya untuk exposure saja. Murni untuk kepentingan sosial media di Indonesia. Biar mereka nonton J-League. Contoh keempat, Justin Hubner marah-marah dia gak pernah dimainin, ungkapnya. Wow, gila. Seketika publik tanah air dibikin gempar. Liverpool jadi inspirasi Patrick Kluivert antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Wah, simak faktanya. Liverpool menjadi inspirasi Patrick Kluivert untuk antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Ada kesamaan antara Liverpool dan Timnas Indonesia pada 2025 ini, yakni sama-sama ditangani pelatih asal Belanda. The Reds julukan Liverpool ditangani Arne Slot per musim panas 2024, sedangkan Timnas Indonesia dibesut Patrick Kluivert. Secara usia, kedua pelatih memiliki umur yang sama, yakni 48 tahun. Namun, jika bicara pengalaman melatih, Arne Slot jauh di atas Patrick Kluivert. Arne Slot pernah menjadi pelatih kepala SC Cambuur, AS Alkmaar, Feyenoord Rotterdam dan kini bersama Liverpool. Bersama Feyenoord, Arne Slot mengantarkan klub asal Rotterdam itu juara Eredivisie 2022 hingga 2023, sekaligus menghentikan dominasi PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Sementara Patrick Kluivert hanya pernah menjabat pelatih kepala timnas Curaçao dan klub asal Turki, Adana Demirspor. Prestasi Patrick Kluivert adalah membawa timnas Curaçao naik 30 peringkat di ranking FIFA di sepanjang 2015 hingga 2016. Meski ini musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot membuat The Reds tampil menggila. Di 4 kompetisi yang diikuti The Reds musim ini, Liverpool masih dalam trek tepat menjadi juara. Hingga pekan ke-24 Liga Inggris 2024 hingga 2025, Liverpool duduk di posisi puncak dengan 56 angka, unggul 6 poin dari Arsenal di posisi 2.
Liverpool bahkan masih bisa unggul 9 angka, mengingat memiliki tabungan 1 pertandingan. Di Piala FA 2024 hingga 2025, Liverpool masih eksis di babak 16 besar. Lanjut ke Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025, Liverpool lolos ke partai puncak. Terakhir di Liga Champions 2024 hingga 2025, Liverpool melaju ke 16 besar. Melihat kesuksesan Liverpool di atas, Patrick Kluivert bisa saja membuat gebrakan. Meski secara pengalaman melatih masih minim, Patrick Kluivert akan didampingi sejumlah asisten pelatih berpengalaman. Sebut saja Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Kolaborasi nama-nama di atas plus inspirasi dari Liverpool diharapkan membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pun dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pernyataan mengejutkan Kluivert. Jelang kualifikasi Maret mendatang, Patrick Kluivert mengaku tak sabar lihat antusiasme supporter di stadion sampai bilang begini. Patrick Kluivert tak sabar melihat antusiasme besar supporter timnas Indonesia di stadion. Untuk diketahui, Patrick Kluivert baru akan memainkan pertandingan debutnya di kandang timnas Indonesia pada 25 Maret mendatang. Momen itu akan terjadi saat skuad Garuda julukan timnas Indonesia menjamu Bahrain pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert pun mengaku sangat bersemangat menunggu momen pertandingan kandang pertamanya. Mantan bintang Barcelona itu berharap dirinya bisa memberikan kontribusi dan kesuksesan untuk timnas Indonesia. Saya sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan tim ini dan kesuksesan tentu saja, ujar Patrick Kluivert kepada jurnalis Italia, Fabrizio Romano. Patrick Kluivert sendiri mengatakan dirinya sudah mengetahui Indonesia memiliki supporter sepak bola dengan fanatisme luar biasa. Meski demikian, Kluivert tak menganggap antusiasme supporter timnas Indonesia sebagai tekanan. Besarnya dukungan dari para supporter Garuda justru dianggap Patrick Kluivert sebagai privilegenya sebagai pelatih. Menjadi bagian dari bangsa yang besar dengan apresiasi sebesar ini tentu merupakan sebuah privilege, tapi juga menjadi tanggung jawab yang besar untuk saya, ujar Patrick Kluivert. Timnas Indonesia masih akan memainkan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum menghadapi Bahrain pada 25 Maret, skuad Garuda terlebih dulu akan bertamu ke Australia pada 20 Maret. Kemudian 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia akan dimainkan pada bulan Juni. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 5 hari setelahnya atau pada 10 Juni 2025. Pesan khusus untuk Kluivert. Sering diabaikan Shin Tae-yong. Bomber timnas Indonesia Ramadan Sananta kirim pesan penting untuk Patrick Kluivert. Kira-kira apa ya isinya? Simak ulasannya agar kalian tidak penasaran. Meskipun sering diabaikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Ramadan Sananta berhasil membuktikan kualitasnya di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta adalah nama yang familiar di skuad Garuda selama Shin Tae-yong menjabat, namun posisinya sering terabaikan di mata sang pelatih asal Korea Selatan. Sang bomber berusia 22 tahun baru mengemas 10 caps bersama tim senior timnas Indonesia meski sudah debut sejak 2022 lalu. Penampilan terakhir Sananta bersama timnas Indonesia adalah ketika mencetak sebuah gol dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam di bulan Maret 2024 lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua. Di putaran ketiga, Sananta hanya sekali masuk daftar susunan pemain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan selama 90 menit melawan Australia yang berakhir imbang 0-0 di tanggal 10 September 2024 lalu. Mantan striker PSM Makassar itu tidak pernah masuk daftar susunan pemain lagi sejak jeda internasional di bulan September. Namun, Sananta terus berupaya membuktikan kualitas dirinya selagi fokus bersama klubnya, Persis Solo. Pada Jumat, 7 Februari 2025, malam,
Persis menjamu Persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Sananta bermain sebagai starter dalam laga tersebut dan berhasil menciptakan mimpi buruk untuk rekan setimnya di Timnas Indonesia, Hernando Ari. Persebaya tengah berada dalam performa buruk karena tak pernah menang dalam 5 partai terakhir. Mereka pun kehilangan Gilson Costa yang menerima kartu kuning keduanya pada menit ke-53. 5 menit kemudian Musa Sidibe membuka skor untuk Persis. Namun Persebaya mendapatkan penalti yang berhasil ditunaikan oleh Francisco Rivera pada menit ke-74. Saat laga tampaknya akan berakhir imbang 1-1, Ramadan Sananta muncul sebagai penyelamat pada menit ke-90 lewat 3 menit. Sebuah tendangan melengkungnya menghantam pojok gawang yang tidak mampu dijangkau oleh Hernando Ari. Skor 2-1 pun mengakhiri permainan ini, membuat Persis Solo memiliki harapan untuk selamat dari jerat degradasi. Lebih penting lagi untuk Ramadan Sananta, momen ini menjadi pembuktian terhadap pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Resmi, alhamdulillah doa publik akhirnya dikabulkan. Resmi, PSSI-nya Bahrain resmi disanksi AFC jelang negaranya hadapi Timnas Indonesia. Sanksinya asli gak main-main. PSSI-nya Bahrain alias Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, resmi disanksi AFC jelang negaranya melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. The Reds, julukan Timnas Bahrain, besutan Dragan Talajik, akan menantang pasukan Garuda pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Grup C bulan depan. Sesuai jadwal, Bahrain bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Sebelum terbang ke Jakarta untuk bertamu ke kandang Timnas Indonesia, Bahrain memiliki modal positif usai sukses meraih gelar juara Piala Teluk 2024. Kepastian itu didapat Mohamed Marhon CS setelah melibas Oman 2-1 di Stadion Jabr Al-Ahmad International Stadium, Kuwait, Minggu, 5 Januari 2025. Namun, Timnas Indonesia lebih unggul daripada Bahrain dari segi posisi mereka di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Skuad Garuda saat ini menempati peringkat ketiga Grup C, berada di atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama meraih 6 poin. Baik Timnas Indonesia maupun Bahrain sama-sama masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia 2026 dan ditargetkan meraih kemenangan di laga nanti. Beberapa hari sebelum bertolak ke tanah air, Bahrain dalam hal ini BFA mendapatkan kabar buruk karena harus disanksi oleh AFC. Kepastian itu diumumkan oleh AFC berdasarkan hasil rapat Komite Disiplin, Komdis, dan Etika AFC pada 14 Januari 2025. Pada hasil sidang Komdis AFC nomor A20, BFA dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur di laga internasional. Tepatnya saat laga Timnas Bahrain U19 versus Kuwait U19 pada 14 dan 16 November 2024 lalu. BFA dinilai AFC telah melanggar sejumlah aturan. Salah satunya soal pelaporan pasal 13, peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional, karena terlambat dan melewati batas yang diatur AFC. Berikut detailnya. Prosedur otorisasi untuk pertandingan internasional tingkat 2 dan kompetisi internasional tingkat 2, pasal 11, peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Bunyi hasil sidang Komdis AFC pada 14 Januari 2025. Pelaporan, pasal 13, peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Tambahnya, terdakwa BFA hanya mengajukan permintaan otorisasi kepada AFC pada tanggal 6-12 November 2024. Lanjut Komdis AFC. Terdakwa gagal dalam waktu 48 jam setelah pertandingan menyerahkan formulir laporan bersama dengan daftar pemain dan laporan wasit yang ditandatangani oleh pihak terkait kepada AFC sehubungan dengan pertandingan yang dimainkan pada tanggal 14-16 November 2024, tulisnya lagi. Akibatnya, BFA diberi sejumlah sanksi berupa peringatan karena melanggar pasal pukul 11.11 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Selain itu, BFA juga diberi peringatan karena melanggar pasal 13.2 peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional. Bahkan,
PSSI-nya Bahrain itu terancam mendapatkan sanksi lebih berat lagi jika kelalaian dalam menyelenggarakan laga internasional semacam itu terulang lagi. Asosiasi Sepak Bola Bahrain diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, tulis Kombis AFC. Terlepas dari hal itu, Bahrain akan menjadi lawan tangguh bagi timnas Indonesia yang akan dilatih oleh pelatih baru, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi menjadi juru racik anyar timnas Indonesia sebagai pengganti Shin Tae-yong yang diumumkan oleh PSSI pada Rabu, 8 Januari 2025 lalu. Arsitek asal Belanda itu akan menukangi skuad Garuda dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau hingga 2027 plus opsi perpanjangan 2 tahun. Legenda Barcelona hingga Ajax Amsterdam itu akan didampingi sejumlah asisten dari Belanda, yakni Alex Pastoor hingga Denny Lanzaat plus 2 asisten lokal. Sebelum melawan Bahrain, skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Akhirnya terungkap jelas, tak mau ditutup-tutupi lagi. Erick Thohir akhirnya bongkar alasan lakukan perubahan besar di timnas Indonesia. Kira-kira apa ya? Simak videonya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya berani buka-bukaan mengungkap alasan melakukan perubahan besar di timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Pergantian pelatih timnas Indonesia di tengah perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menuai beragam aksi. Sebagaimana diketahui, dalam 5 tahun terakhir, Shin Tae-yong telah membawa kemajuan besar bagi timnas Indonesia. Salah satunya mengantarkan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun STY telah meninggalkan segudang prestasi untuk tim Merah Putih, keputusan pemecatan ini tetap diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh PSSI. Kini, era baru timnas Indonesia dimulai dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Bersama Kluivert, 2 sosok berpengalaman dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, dipilih sebagai asisten pelatih untuk memperkuat strategi dan pengembangan skuad Garuda. Melalui kanal YouTube The Highway, Erick Thohir blak-blakan mengungkapkan alasan melakukan perubahan besar di timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku memiliki ambisi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas, bahkan Olimpiade. Tapi sayang sekali tinggal 1 pertandingan, ucap Erick Thohir dilansir dari kanal YouTube The Highway. Menurutnya, saat ini skuad Garuda berada dalam trek yang bagus di kancah sepak bola internasional. Dimulai dengan peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, hingga nyaris menembus ke Olimpiade 2024. Kami akan mencoba lagi karena Olimpiade akan digelar lagi tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, sambungnya. Ia mengatakan dengan adanya kerjasama ini, diharapkan bisa membuka peluang bagi skuad Garuda meningkatkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk Indonesia, kami ingin ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Namun, tentu saja pada saat yang sama yang paling penting adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola, ujar Erick Thohir. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara, Indonesia-Belanda. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang, jadi kita bisa berkembang loh. Bukan hanya sepak bola tapi lebih dari sekedar sepak bola, tegasnya. Melesat bagaikan roket, segini tambahan poin timnas Indonesia di ranking FIFA jika mampu kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mendapat banyak tambahan poin FIFA bila mampu mengalahkan Australia. Sebagai informasi, duel Australia versus Timnas Indonesia bakal terlaksana pada 20 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di kandang Australia, yakni Allianz Stadium, Sydney. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mendapatkan banyak tambahan poin FIFA bila mampu mengalahkan Australia.
Hal tersebut tak terlepas dari jarak kedua negara di ranking FIFA yang cukup jauh. Australia sementara menempati peringkat ke-26 dunia dengan raihan 1.544 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia masih tercecer di peringkat 127 dengan raihan 1.133 poin. Dilansir dari VOTI Ranking, Timnas Indonesia bakal mendapat poin tambahan sebanyak 20,76 poin bila sanggup mengalahkan Australia. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Dengan jumlah poin sebanyak 1.151,26, skuad Garuda bisa melesat naik ke peringkat 121 atau 6 peringkat. Ini tentu menjadi momen bagi Patrick Kluivert untuk bisa mencuri hati para supporter Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, duel Australia versus Timnas Indonesia merupakan laga debut bagi pelatih asal Belanda itu bersama tim Merah Putih. Namun, target kemenangan bukanlah target yang mudah untuk bisa diraih Timnas Indonesia. Pasalnya, Australia juga membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Australia sementara menempati peringkat kedua di klasemen grup C dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Belum lagi, ini juga laga debut bagi Tony Popovic. Pelatih berusia 51 tahun itu tentu ingin memberikan yang terbaik. Tony Popovic sebelumnya juga sudah sempat mengutarakan optimismenya menatap laga melawan Timnas Indonesia. Tony percaya Australia bakal meraih kemenangan karena mendapat dukungan langsung dari para supporter. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Terserah kepada kami untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa kami dapat membangun landasan yang telah kami tetapkan sejauh ini. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut. Kami didukung oleh pendukung tuan rumah. Kami akan didukung oleh stadion yang penuh di Sydney, dan kami harus memanfaatkannya, menggunakan keyakinan dan sepak bola kami untuk keuntungan kami. Kami harus menghormati lawan, tetapi kami ingin pulang dengan 3 poin, kata Tony dari laman resmi Socceroos.